warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. الصالحة وبفضله تنزيل البركة والكرامة وبرحمته تغفر الذنوب والخطيئة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سيد السادة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Hadratil Mukarram yang mulia, para alimil ulama, para asatidz, para tokoh dan pemuka masyarakat, bil khusus guru-guru kita, Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Ja'far, Kiai Haji Farah Furqan, Kiai Haji Ahmad Habibi Abdul Rashid Ramli, matta'anallahu fi tuli hayatihim. Amin. Pengurus Majelis Ta'lim Ukhuwah Islamiyah Bapak Haji Basrain Ustaz Haji Muhammad Tahir, pengurus Masjid Miftahul Huda Bapak Ustadz Ismail, dan seluruh para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa berpanjang kalam, mari sama kita lanjutkan pembahasan kita. Namun sebelumnya kita baca suratul Fatihah kembali, agar ilmu yang kita dapatkan pada kali ini mendapatkan ilmu yang manfaat, yang bisa membuat kita hidup selamat dunia sampai akhirat. Fatihah bil qabul wa ila hadratir rasul ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala man nawa salafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina syafi'ana maulana Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitil kiram, nakhusu khasatan li hadrati muallifil kitab Sayyidi Syekh Zainuddin bin Ali al-Malibari al-Fannani wa Sayyidi Syekh Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim anallahu yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ila arwah walidina wa abaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadratin nabiyil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa amadna bi asrarihi fid dharaini amin. Wa syu'batul hadiyatu wassittuna, adapun cabang iman yang ke-61. Betul enggak itu? Hubbu ahlid din
adalah mencintai ahli agama. Mencintai ahli agama bermakna mencintai orang-orang yang beriman. Itu makna umumnya itu. Makna khususnya adalah mencintai orang-orang yang istiqamah di dalam urusan agama. Itu termasuk bagian dari iman. Makanya bingung kalau ada orang dikatakan beragama Islam, beriman, tetapi dia tidak mencintai sesama orang yang beriman. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man sarrahu ay yuzahzaha 'anil nari. Nabi bilang, barang siapa yang ingin digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dijauhkan dari neraka, wa yudkhilal jannah, lalu dimasukkan ke dalam surga, fal ta'tihi maniyatuh, maka laksanakanlah cita-citanya dengan cara apa? Yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, teruslah konsisten di dalam iman kepada Allah, mewujudkan syahadatnya dia, yakni yang kita sering sebut dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali hanya Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Itu yang pertama. Ini modal paling penting, paling utama adalah iman, adalah syahadat. Sebab dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi 3 golongan. Di akhirat nanti umat Nabi akan terbagi menjadi 3. Thuluthu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga Allah akan masukkan umatnya Nabi Muhammad ke dalam surga tanpa hisab. Kira-kira banyak apa sedikit? Sepertiga umat Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisab. Banyak apa dikit? Banyak, Pak. Sepertiga itu banyak. Kita mungkin dengar bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang masuk surga dan dijanjikan surga tanpa hisab. Ya, ada yang 10, ada yang 20 orang yang kita dengar dalam sebuah hadis. Ternyata bukan cuma sahabat Nabi, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepertiganya masuk surga tanpa hisab. Itu ada dalam kitab Maulid Ad-Daibai yang tadi dibaca ujungnya doang tuh, Fahtazzal Arsy. Padahal sebelum-sebelumnya fasalnya ada. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku itu nanti akan dibagi menjadi 3, sepertiganya masuk surga tanpa hisab. Wa thuluthu ya'tuna bidunubin wa khatayahum fayughfaru lahum. Lalu sepertiganya lagi umatnya Rasul akan datang kepada Allah dengan membawa dosa yang banyak, tetapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu masuk surga juga. Berarti udah 2/3 nih umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga. Kagak pakai nyicipin neraka. Banyak apa dikit? Yang sepertiga masuk surga tanpa hisab, yang sepertiga lagi masuk surga pakai proses kubur dulu, ada pertanyaan kubur, nanti di mahsyar, di mizan, di sirat, proses, tapi dapat ampunan Allah, masuk surga. Masya Allah. Jadi jangan pesimis jadi umatnya Nabi.
Karena umat Nabi Muhammad itu ummatan marhumah, umat yang sangat dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat yang dapat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta sama Allah untuk minta apa aja, coba. Kalau kita kan minta sama Allah ya, ini Nabi diminta untuk minta apa aja. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Minta apa aja Muhammad sampai kamu puas. Nabi Muhammad dapat ayat ini Pak, ngomong sama Allah Subhanahu wa taala, "Idzan kalau begitu aku cuma minta satu ya Allah, la arda wa wahidun min ummati finnar." Aku enggak akan pernah puas, aku enggak akan pernah rela sementara masih ada satu umatku yang tercecer di neraka. Kalau kita kan ditawarin begitu mintanya duit pasti. Betul nggak? Mintanya jabatan, mintanya segala macam urusan dunia. Tapi ketika Nabi disuruh minta apa aja sampai kamu puas, Nabi nggak minta apa-apa, nggak minta buat dirinya, nggak minta buat keluarganya. Tapi Rasulullah berkata, "Idzan kalau begitu, walan arda wa wahidun min ummati finnar." Aku nggak akan pernah puas, aku nggak akan pernah rela, aku nggak akan pernah bahagia ya Allah kalau masih ada satu umatku yang tercecer di neraka. Ini udah 2/3 masuk surga nih, tinggal 1/3 lagi. Nasibnya gimana nih yang 1/3 nih? Wa thuluthu ya'tuna bidunubin wa khataya 'idham. 1/3 lagi datang kepada Allah dengan membawa dosa yang banyak, yang besar, sehingga nggak ada tuh amalan-amalan baiknya, nggak ada. Yang ada cuma sehingga Allah mau nggak mau, bukan mau nggak mau, memang keadilannya Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Masuk neraka. Setelah masuk ke dalam neraka, Allah panggil para malaikatnya. Fayaqulullahu ta'ala lil malaika idhabu fazinuhum. Wahai para malaikat, coba kalian lihat itu umatnya Muhammad yang di neraka. Coba ditimbang-timbang lagi, dilihat-lihat lagi, adakah kebaikan dari mereka? Allah ngomong begini bukan Allah nggak tahu, Pak. Ya, Allah tahu. Sama seperti Allah nyuruh malaikat munkar nakir nanya, bukan Allah nggak tahu. Allah nyuruh malaikat raqib atid nulis nyatet, bukan Allah kagak. Lah memang itu tugasnya, malah ibadahnya malah malaikat. Allah mah Masya Allah ya'lamus sirra wa akhfa. Jangankan yang jelas, yang sir wa akhfa, yang samar, yang tidak terlihat, Allah maha mengetahui karena Allah yang menciptakan. Masa yang nyiptain nggak tahu? Suruh malaikat turun lagi tuh, coba timbang lagi tuh umat Muhammad yang di neraka, ada nggak kebaikannya? Maka kata para malaikat, ya Rabb, wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minadh-dhunubi ka'amthalil jibal. Bolak-balik kami lihat ya Allah, kagak ada kebaikannya sedikit pun. Yang kami lihat cuma dosa-dosa segede gunung. Masya Allah, kata malaikat begitu. Ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah. Kecuali cuma satu kebaikan mereka. Mereka di dalam hatinya ada cahaya asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar. Mereka pernah bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Engkau. Mereka pernah bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Engkau dengan tauhid yang benar. Pernah ngaji sifat 20, wajib, mustahil, jaiz, walaupun pulang ngaji barlen, bubar kelalen. Tapi dia punya tuh syahadat dalam hatinya, walau lam ya'mal qat, walaupun belum pernah berbuat kebaikan sekecil apapun dari kebaikan mereka, hatinya syahadatnya benar kepada Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Bi'izzati wa jalali, demi keagunganku wahai malaikat, mereka bersyahadat kepadaku tanpa kedustaan. Allah tahu tuh yang mengucap la ilaha illallah dengan murni, dengan tulus, dengan ilmu, dengan penuh ketauhidan, menafikan yang lain kecuali hanya Allah yang berhak disembah. Allah Maha tahu. Maka apa kata Allah? Adkhiluhumul jannata birahmati. Angkat mereka, masukkan mereka ke dalam surga, bukan karena amalan mereka, tapi karena rahmat kasih sayangku. Akhirnya ujung-ujungnya masuk
surga. Walaupun mampir dulu. Ada yang ngomong sama saya, ya udah lah, saya yang terakhir gak apa-apa. Gila loh. Jangan sampai mau mampir, Pak. Yang namanya neraka, jangankan mampir, asapnya aja itu adalah seluruh api yang ada di alam dunia. Asapnya neraka yang sudah didinginkan ratusan tahun. Masa mau mampir? Ya jangan, walaupun udah ada syahadat, tetap kita harus beramal soleh. Biar masuk minimal yang kedua dah, dapat ampunan Allah. Atau kalau bisa masuk yang pertama. Makanya kata Nabi, kalau kalian ingin disenangkan oleh Allah dengan dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, syarat pertamanya adalah yashhadu an la ilaha wa anna muhammadar rasulullah. Itu hadisnya yang kita baca hari ini. Lalu yang kedua, wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu ayyuta ilaih. Yang kedua, kalau kita kepengen mendapatkan kebahagiaan, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka berbuatlah kepada manusia dengan perbuatan yang kalau kita diperbuat oleh orang lain, kita bahagia, kita senang. Lakukan sesuatu yang kalau kita diperlakukan itu oleh orang lain, kita senang, maka lakukan itu kepada orang lain, kata Nabi. Jangan ngomong kecuali omongan kita yang bikin seneng orang. Jangan berbuat kecuali perbuatan kita yang gak ngerugiin orang. Intinya, kalau kita mau melakukan sesuatu, pikir-pikir dulu, timbang-timbang dulu. Kalau perbuatan ini saya lakukan kepada orang lain itu merasa bahagia atau susah. Atau kita evaluasi kepada diri kita sendiri. Ini ucapan kalau terjadinya sama saya sakit hati apa enggak? Ini perbuatan kalau terjadinya sama saya sakit hati atau tidak? Maka kata Nabi, setelah bersyahadat, setelah beriman kepada Allah, setelah melakukan hablum minallah, maka yang kedua, kalau pengen selamat dunia akhirat, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, laksanakanlah perbuatan, lakukan hal kepada manusia, sesuatu yang kalau kita diperlakukan kita merasa senang. Jangan maunya kita disenengin tapi nggak pernah nyenengin. Yeah. Jangan ngomong kecuali omongan kita manfaat, nyenengin orang. Jangan berbuat kecuali perbuatan kita tidak merugikan. Sehingga dalam hadis lain Nabi bersabda dalam Sahih Bukhari, al-muslim man salimal muslim min lisanih wa yadih. Orang Islam itu adalah orang Islam yang bisa menyelamatkan muslim lainnya dari mulutnya dan dari perbuatannya. Mulutnya tidak menyakiti, perbuatannya tidak merugikan. Ini syaratnya dua nih. Sama Allah jangan khianat, iman kita kepada Allah kita jaga, kepada sesama manusia jangan pernah menyakiti dan jangan pernah merugikan. Hadisnya jelas. Kalau pengen selamat simpel seperti itu. Ustaz, susah apa sih? Susahnya di mana sih? Guru saya bilang kalau pengen jadi orang baik itu kagak pakai modal. Gak jadi orang baik itu paling gampang, Pak. Diem aja udah jadi orang baik. Betul nggak? Mulut nggak nyakitin orang kan modalnya cuma diem. Perbuatan nggak ngerugiin orang kan modalnya cuma, masa diem aja susah. Aneh banget sih. Padahal nggak pakai modal, betul nggak? Mulut nggak nyakitin orang modalnya apa sih? Diem. Badan atau perbuatan nggak ngerugiin orang modalnya apa? Masa diem aja susah. Yang susah itu bermanfaat. Karena kalau belum bermanfaat, mulutnya harus bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik. Berarti pakai modal tuh. Betul. Kalau mau bermanfaat, berarti badannya harus mengeluarkan gerakan-gerakan yang baik. Duitnya keluar, tenaganya keluar, ada modalnya. Baru kalau bermanfaat rada susah. Tapi kalau cuma jadi orang baik, gampang. Asal diem, jadi orang baik. Masih ngomong susah juga. Terus kapan kita mau jadi orang baiknya? Betul nggak kira-kira? Hadirin ma'asyiral jamaah yang dirahmati Allah, simpel sekali. Rasulullah mengatakan kalau pengen mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, syaratnya dua: iman konsisten kepada Allah, syahadat dijaga, jangan sampai khianat menyembah kepada selain Allah. Yang kedua, perlakukan orang lain, kalimatnya di sini annas ya, manusia, berarti secara umum, apalagi sesama muslim. Perlakukan orang lain yang apabila kita diperlakukan kita merasa
sunnah. Jangan memperlakukan orang lain, kalau kita diperlakukan oleh orang tersebut kita merasa sakit hati. Simple. Kalau bahasa orang Spanyolnya ngowong kewong, memanusiakan manusia. Masya Allah. Oleh karena itu ibadah nggak cuma hablum minallah, tapi juga harus memperhatikan hablum minannas. Termasuk besok kita disuruh kurban, itu wujud bukti kita hablum minallah, yang dibuktikan dengan hablum. Motong kambing bukan buat Allah, tapi buat dibagi-bagi kepada sesama manusia agar kita punya manfaat kepada sesama manusia. Itu bentuk hablum minallah yang dibuktikan dengan wujud hablum minannas. Bisa dipahamin Pak kira-kira? Nah, sebelum saya tutup, supaya besok yang kurban pada bisa makan dagingnya, jangan lupa yang kurban sunnah niatnya pakai kalimat sunnah. Karena di dalam kitab I'anatut Talibin dikatakan fa iniktasara, kalau ada orang niat kurban diringkas niatnya cuma saya niat kurban saja, fasara wajiban, maka jadilah itu kurban wajib. Kalau sudah jadi kurban wajib, maka yang kurban haram makan dagingnya. Maka tambahin dengan kalimat apa tadi? Sunnah. Kalau bahasa Arabnya nawaitul udhiyat al-masnunah lillahi ta'ala. Atau pakai bahasa Indonesia, sejaku niat berkurban sunnah karena Allah. Kalau cuma sampai kalimat sejaku niat berkurban saja, nggak pakai sunnah, maka jadi wajib. Awas, jangan lupa. Kapan waktunya? Waktunya sekarang bisa. Sampai sebelum itu hewan disembelih. Nah, sampai sebelum disembelih, maka bilang sama panitia kurbannya, ini uang buat kurban sunnah saya. Lalu diniatkan dalam hati, kurban sunnah. Biar bisa nyate di rumah. Karena kalau kurban saja jadi wajib, haram hukum makannya. Ini baru satu hadis, insya Allah kita lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.